Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapkan dulu. Istaikum. Salim alimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Dan sebelumnya baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Dinda, Hadir. Tiara, Hadir. Nindi, Hadir, Bu. Jahara, Hadir, Bu. Balkis, Hadir, Bu. Nisa. Hadir, Bu. Dini. Hadir, Bu. Dah, baiklah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Dah, baiklah. Pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang Manfaat air bagi kehidupan manusia dan sus air. Jadi sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu ini. Siapa yang tahu manfaat air bagi kehidupan manusia? Saya, Bu. Coba semuanya. Untuk mandi, terus apa lagi? Untuk mencuci pakaian, terus Untuk mencuci piring. mencuci piring, ada lagi? Gosok gigi. Untuk menyikat gigi. Ya, banyak manfaat air dalam kehidupan manusia. Jadi sebelumnya Ibu akan menulis dulu ya. Semuanya ikut nulis ya. Ya. Udah siap semua nulis ya? Dah. Coba letakkan dulu pulpennya. Fokus ke depan. Jadi kebutuhan air bagi manusia itu banyak. Yang pertama untuk mencuci pakaian, untuk masak, untuk minum, mandi dan mengepel rumah. Selanjutnya manfaat air juga, kegunaan air antara lain untuk rumah tangga dan untuk pertanian. Kalau untuk pertanian itu manfaatnya untuk seperti contohnya misalnya air itu bermanfaat untuk mengairi sawah dan peternakan. Bagi air itu sangat bermanfaat, sangat berguna untuk menghidupkan peternakan. Selanjutnya industri ini sangat membutuhkan air untuk apa? Untuk produk minuman. Selanjutnya sebagai pembangkit listrik juga memerlukan air. Selanjutnya sebagai alat transportasi. Alat transportasi apakah yang memerlukan air? Siapa tahu? Transportasi di air. Seperti kapal memerlukan air atau tidak? Memerlukan air. Ya, kapal itu memerlukan air untuk berlayar, seperti perahu, sampan. Ya. Selanjutnya kebutuhan untuk hewan. Hewan juga memerlukan air untuk minum. Ada juga hewan yang membutuhkan air untuk tempat dia mandi. Contoh hewannya kerbau. Dia membersihkan tubuhnya menggunakan air. Dan air juga membutuhkan untuk hewan yang menyusui. Selanjutnya kebutuhan tumbuhan. Jadi bukan hanya manusia dan hewan saja yang membutuhkan air,
Hari. Kalau evaporasi adalah uapan air dari permukaan bumi berkumpul di udara, lama-kelamaan udara tidak bisa menampung uap air tersebut. Yang ketiga ada namanya pengembunan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik. Inilah yang dinamakan pengembunan. Nah, jadi berdasarkan proses siklus air itu, air di bumi ini jumlahnya itu tetap sama, tapi hanya wujud dan tempatnya aja yang berubah. Gitu. Terus selanjutnya ada air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di permukaan tanah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dari tanah. Yang pertama itu ada curah hujan. Yang kedua ada material bebatuan. Yang ketiga ada lereng pegunungan. Yang keempat ada keberadaan tumbuhan. Jadi curah hujan berpengaruh terhadap sumber air tanah. Semakin banyak sumber hujan, maka akan semakin banyak sumber air yang berada di dalam tanah. Yang kedua ada material bebatuan. Air menyerap ke dalam tanah melalui celah bebatuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga adalah lereng pegunungan. Jika air yang diserap dalam di lereng pegunungan, maka air itu akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit di lereng pegunungan tersebut. Yang keempat, keberadaan tumbuhan. Tumbuhan berperan dalam pengemburan tanah sehingga air dapat terserap di dalam tanah. Baiklah, di sini Ibu mempunyai video tentang siklus air. Ini videonya. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Apa itu sirkulasi? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan bentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan.
air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Baiklah, dari video tersebut ada yang ingin bertanya? Nggak ada, Bu. Baiklah, sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Nah, itulah proses terjadinya siklus air, penguapan, terus dia ada pengendapan di dalam awan, dan makin kelamaan dia akan terjadi pengemburan, pengembunan, telah terjadi hujan. Nah, baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita salawat bersama dulu. Salatullah, salamullah. Baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.